بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Umu dalam pembelajaran biologi. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang hereditas, yaitu materi hereditas pada manusia. Tidak mungkin seorang peneliti melakukan eksperimen pada manusia, sehingga penelitian genetika manusia mengalami kendala. Oleh karena itu, banyak cacat menurun yang terdapat pada manusia diketahui pola pewarisannya dengan menggunakan peta silsilah atau pedigree. Ini merupakan contoh pedigree hemofilia pada kerajaan Inggris. Penyakit hemofilia dapat diketahui melalui peta silsilah dari keturunan-keturunan sebelumnya. Hereditas pada manusia terkait dengan penyakit terkait hereditas dan golongan darah. Ini kita akan mempelajari tentang penyakit terkait hereditas. Ada beberapa cacat atau penyakit yang terjadi pada manusia dan bersifat menurun. Ciri-cirinya yaitu tidak menular dan tidak dapat disembuhkan. Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip eugenetik atau perbaikan genetik melalui pencegahan perkawinan yang memungkinkan menghasilkan keturunan cacat dengan memperbaiki kondisi sosial lingkungan. Pola pewarisan sifat dari beberapa kelainan atau cacat pada manusia adalah sebagai berikut. Kelainan autosom atau penyakit yang diwariskan melalui kromosom autosom dan tidak tergantung pada jenis kelamin. Oleh karena itu, penyakit ini bisa menyerang siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan. Kelainan autosom dibedakan menjadi kelainan autosom dominan dan kelainan autosom resesif. Autosom dominan. Dalam penyakit menurun autosom dominan, kelainan akan terlihat dalam keadaan dominan homozigot atau dominan heterozigot. Contohnya adalah polidaktili. Kondisi ketika jumlah jari tangan atau kaki berjumlah lebih dari 10. Kondisi ini disebabkan genotip polidaktili yang berbentuk P besar P besar atau P besar P kecil. Sedangkan normalnya genotip berbentuk P kecil P kecil. Contoh lain adalah sindaktili, kondisi jari-jari yang berlekatan karena gen yang mengatur apoptosis sel terganggu. Genotip sindaktili pada kondisi normal berbentuk S kecil S kecil, sedangkan genotip sindaktili pada penderita jari-jari yang berlekatan adalah S besar S besar atau S besar S kecil. Selanjutnya adalah talasemia, kelainan pembentukan hemoglobin sehingga jumlah sel darah merah sedikit. Selain itu, bentuk sel darahnya abnormal dan ukurannya kecil. Penyakit lain autosom resesif. Pada penyakit menurun autosom resesif, kelainan akan terlihat dalam keadaan resesif homozigot. Contohnya, pada kelainan albino, terjadi karena adanya kegagalan dalam pembentukan pigmen melanin yang berfungsi untuk melindungi sinar UV. Genotip albino adalah A kecil A kecil, berbeda dengan genotip normal yaitu A besar A besar dan genotip normal dengan gen albino yaitu A besar A kecil. Selanjutnya, anemia sel sabit. Penyakit ini memiliki kelainan pada eritrositnya yang berbentuk seperti bulan sabit. Normalnya, eritrosit berbentuk bulat konkav,
sehingga mengakibatkan anemia yang sangat akut. Kelainan selanjutnya adalah fenilketonuria. Kondisi kekurangan enzim fenilalanin hidrosilase. Enzim tersebut berfungsi untuk mengubah asam amino fenilalanin menjadi tirosin, sehingga tubuh penderita kelebihan fenilalanin. Kita beralih ke kelainan gonosom. Kelainan gonosom merupakan kelainan yang diwariskan melalui kromosom gonosom atau terpengaruh pada jenis kelamin. Kelainan gonosom ini juga terbagi menjadi dua, yaitu kelainan yang disebabkan karena terpaut kromosom X dan kelainan yang terjadi karena terpaut kromosom Y. Gonosom terpaut kromosom X pada kasus yang disebabkan karena terpaut kromosom X. Gen penyebab penyakit selalu bersama-sama dengan kromosom X. Contohnya pada penderita kelainan buta warna, hemofilia atau darah sukar membeku, anodontia atau ompong tidak memiliki gigi. Sedangkan gonosom terpaut kromosom Y ini disebabkan oleh gen penyakit yang selalu bersama-sama dengan kromosom Y. Contohnya pada penderita hipertrikosis, tumbuhnya rambut di bagian telinga dan wajah, atau pada penderita Webetos atau memiliki jari yang berselaput. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Pekan depan insya Allah kita lanjutkan dengan materi hereditas pada golongan darah. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.